Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan atau memperagakan media pembelajaran yang akan saya pakai dalam pelajaran geografi kelas 11 SMA. Media pembelajaran yang saya pakai adalah media gambar. Kenapa saya memilih media gambar? Karena untuk usia remaja atau usia anak SMA masih berpikir imajinatif, dengan media gambar ini siswa dapat mengembangkan cara berpikir atau pola pikir dan memberikan pemahaman lebih cepat serta memberikan wawasan lebih luas. Dengan media gambar ini, media gambar akan menarik minat belajar siswa, atau siswa akan tertarik dalam proses pembelajaran dan membuat kelas akan lebih kondusif karena siswa tidak akan bosan dalam mengikuti pembelajaran. Saya memakai media gambar ini dalam materi bencana alam. Yang terlebih, kita tahu bencana alam yang dapat diartikan sebagai bencana yang diakibatkan oleh ketidakseimbangan alam. Kenapa saya memilih media ini? Agar para siswa dapat tertarik dengan mengetahui seluk-beluk atau asal-muasal kenapa sih bencana tersebut bisa terjadi. Dan ketika mereka melihat gambar ini, kenapa sih gunung meletus mengeluarkan api? Kenapa sih tsunami terjadi pada laut? Kenapa sih abrasi bisa terjadi, dan kenapa sih tsunami bisa, gempa bumi bisa terjadi, dan banyak sekali pertanyaan lainnya. Bencana alam dibagi menjadi dua kelompok, yaitu bencana alam yang disebabkan oleh manusia dan bencana alam yang disebabkan oleh alam. Bencana alam yang disebabkan oleh manusia adalah bencana yang disebut bencana dipercepat. Bencana yang disebabkan oleh manusia ini ada tiga, yaitu longsor, banjir, dan kebakaran. Nah, dalam gambar ini siswa akan berpikir kenapa longsor bisa disebabkan oleh manusia, kenapa banjir bisa disebabkan oleh manusia, dan kebakaran bisa disebabkan oleh manusia. Nah, di sini kita akan mengembangkan wawasan berpikir siswa agar lebih luas dan mereka akan berpikir secara rasional. Yang kedua yaitu bencana alam murni. Bencana yang terjadi secara alamiah yang terjadi oleh alam sendiri. Bencana alam murni ini yaitu gempa bumi, gunung meletus, dan tsunami. Nah, ini medianya. Ketika melihat ini, siswa akan berpikir, kenapa sih gempa bumi bisa terjadi secara alamiah? Kenapa tidak disebabkan oleh manusia? Kenapa sih gunung meletus tidak disebabkan oleh manusia? Padahal dia seperti kebakaran karena mengeluarkan api. Dan kenapa tsunami bisa terjadi? Nah, ketika melihat ini, banyak tanya yang ada di pikiran siswa. Dan ini akan menambah wawasan berpikir siswa. Berdasarkan jenisnya, bencana alam dibagi menjadi tiga jenis, yaitu geologi, klimatologi, dan ekstraterestrial. Bencana geologi adalah bencana yang disebabkan oleh aktivitas bumi, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, abrasi, dan gerakan tanah. Nah, di sini mereka akan mengetahui, oh seperti itu bencana alam yang disebabkan oleh aktivitas bumi. Jadi gunung meletus itu disebabkan oleh aktivitas bumi secara alamiah. Yang kedua yaitu bencana klimatologi, yaitu bencana yang disebabkan oleh iklim seperti banjir, angin topan, dan kekeringan. Nah, di sini siswa akan berpikir, oh berarti iklim juga menjadi penyebab terjadinya suatu bencana. Nah, di sini mereka akan berpikir pada saat banjir, mereka akan berpikir, oh pada saat musim hujan akan ada terjadinya bencana banjir. Pada saat kemarau akan ada terjadinya kekeringan, dan ini merupakan
angin yang merugikan atau membuat bencana suatu daerah yang terjadi oleh iklim. Nah, jenis yang ketiga yaitu bencana alam ekstraterestrial atau bencana yang disebabkan oleh benda luar angkasa seperti jatuhnya meteor. Nah, ini. Ketika melihat gambar ini, siswa akan berpikir, wah, ternyata meteor juga bisa menjadi penyebab terjadinya bencana alam. Nah, dari segi banyaknya bencana alam yang telah kita ketahui, di sini kita akan mengambil contoh gempa bumi, di mana yang kita ketahui gempa terjadi karena beberapa faktor. Dan faktor-faktor tersebut adalah yaitu gempa yang terjadi akibat vulkanik, yang kedua yaitu gempa tektonik dan gempa runtuhan. Gempa vulkanik adalah peristiwa gempa yang disebabkan oleh aktivitas vulkanik atau letusan gunung api. Nah, ini. Di sini ketika siswa melihat gambar ini, oh berarti gunung yang mengeluarkan asap disebut dengan gempa vulkanik. Nah, ini adalah abu vulkanik. Yang kedua yaitu gempa tektonik. Gempa yang merupakan terjadi karena pelepasan energi akibat pergerakan lempeng tektonik pada daerah tumbuhan antara lempeng samudra dan lempeng benua. Nah, ini adalah pergerakan lempeng yang disebut dengan divergen. Divergen ini adalah merupakan pergerakan yang saling menjauh. Yang kedua adalah pergerakan yang disebut dengan konvergen. Konvergen ini yaitu pergerakan yang saling mendekat. Nah, yang ketiga yaitu pergerakan yang disebut dengan sesar atau transport. Gerakan lempeng yang saling berpapasan. Nah, ketika melihat gambar ini, siswa menjadi tahu, oh berarti gempa tektonik ini terjadi oleh pergerakan lempeng-lempeng yang disebut dengan divergen, konvergen, dan sesar atau transform. Yang ketiga yaitu gempa runtuhan. Ini. Gempa runtuhan terjadi karena adanya runtuhan atau tanah atau batuan. Ketika tanah turun ke bawah, tanah atau batuan yang runtuh tersebut memiliki energi potensial yang besar saat runtuh sehingga menimbulkan getaran pada permukaan bumi, sehingga menyebabkan bencana alam yang disebut gempa bumi yang terjadi oleh gempa runtuhan. Nah, yang terakhir yaitu saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari media yang saya pakai, yaitu media gambar. Kelebihan media gambar ini menurut saya pribadi yaitu meningkatkan daya tarik siswa, karena dalam suatu pemikiran siswa yang bersifat imajinatif, mereka akan terdorong untuk mengikuti pelajaran tersebut, karena keadaan kelas yang tidak bersifat monoton dengan melihat tulisan-tulisan saja. Mereka akan lebih tertarik jika ada suatu gambar di dalam isi materi tersebut. Yang kedua yaitu mempermudah pemahaman siswa. Dengan kita memberikan satu gambar saja, mereka akan berpikir secara lebih luas lagi. Memberikan satu materi, mereka akan mendapat 10 penjelasan misalkan ya. Dan kekurangan dari media gambar tersebut adalah tidak semua materi bisa dijelaskan dengan media gambar, dan terkadang ada materi yang susah untuk dikaitkan dengan gambar dan isi materi. Sekian dari penjelasan saya tentang media pembelajaran media gambar untuk pelajaran geografi di kelas 11 SMA. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.